Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Wonten sanipun para alim, para kiai, para ustaz al-akhlas panjenenganipun Bapak Takmir, Bapak Kiai Haji Mbah Badri, oke, kerindu ya Allah. Salajengipun nggih punika dumateng para sepuh lan sedaya jamaah masjid rahimakumullah. Pertama semoga kita sareng tansah manjataken rasa syukur wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten kesempatan punika kula lan panjenengan sami saged matur kumpul saperlu ngudi ilmu mugi kerawan kula lan panjenengan sami wonten masjid punika kedah berkah lan manfaati fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat salam muga katetepaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumeber keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, para tabi'in, para tabi'in, dan lumeber datang umatipun, langkung-langkung dumateng kula lan panjenengan sami. Amin Allahumma amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, niki kabari pripun Pak? Ibu sami siasta yang nggih. Niki mboten kepanggih pun pinten wulan iki Pak. Boten kula mboten saged nyetake. Tapi mugi senajan dan boten kepanggih mugi pepanggihan punika dadosna pepanggihan ingkang sae saged kempal saged napa Allah menjadikan satu ikatan, satu akidah sehingga kita pun mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nika harapan dumateng para bapak, para ibu rahimakumullah, wonten kesempatan punika kawula dipun paringi napa penyampaiaken nggih punika tema perbanyak napa Pak? Bekal untuk kehidupan setelah kematian kan ngoten. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Wonten daerah Damaskus. Daerah Damaskus niku pundi Pak? Nate mireng Pak. Daerah Damaskus niku nak riyin zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam menika masuk wilayah Sam. Nggih. Nah, wilayah Sam menika meliputi Lebanon, Yordania, Palestina, kemudian Syria. Nah, Damaskus itu masuk di daerah atau negara Syria teman-teman. Bahkan melalui kula panjang sami bersani hadis-hadis tentang akhir zaman. Mereka teng daerah Damaskus pun niku enten Masjid Quba Putih. Yang mana di situ disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya besok ketika Nabi Isa alaihissalam turun itu di daerah Damaskus di Menara Putih itu. Itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di daerah Damaskus wonten masjid naminipun Masjid At-Taubah. Nah, ternyata
ada syekhnya yang bercerita bahwasanya ada seorang yang dia profesinya menika penggali kubur. Penggali kubur menika subhanallah. Suatu ketika dia menggali kubur karena ada pesanan. Begitu pesanan sampai, mayat sampai di kuburan, kemudian siap prosesi untuk penguburan. Ternyata tiang menika penggali kubur ingkang paring asma nggih punika Bapak Abdurrahman. Ngapunten menawi wonten sing sami naminipun nggih. Pak Abdurrahman iki biasa profesi gali kubur, begitu nanti mayat arti diletakkan di liang lahat menika nggih. Begitu mau ditutup dengan mungkin aten mriki napa Pak? Papan nggih. Arep ditutup, dia melihat keajaiban yang luar biasa. Melihat dalam kubur itu dia melihat sesuatu yang tidak seperti biasanya. Pak Abdurrahman menikah. Lajeng piyambakipun enggak kuat, Pak. Kenutup mayite kali papan malah geblak batiri mayite pingsan. Masya Allah nggih. Bleta malah batiri mayite kan tiang-tiang malah bingung lagi ono apa iki. Iki si Abdurrahman tuh malah berarti ini mayit yang semaput mriku. Akhiripun diangkat, kemudian diganti tiang, kemudian selesai prosesi penguburan, selesai sudah. Ternyata Pak, 1 bulan kemudian kakaknya dari keluarga yang tadi dikubur 1 bulan yang lalu itu dikubur, ternyata kakaknya pun meninggal dunia. Akhiripun Abdurrahman pun menggali seperti biasa, tapi ketika mau menutup kayu di atas jenazah yang sudah diletakkan di liang lahat itu, ternyata nopo. Dia pun melihat keajaiban yang seperti yang dilihat pada 1 bulan yang lalu. Masya Allah, dia begitu bisa menahan. Masya Allah, dia harus takjub ya. Terheran-heran dengan apa yang dilihatnya. Ya kenapa? Karena sejak dia menggali kubur baru kali ini aku 1 bulan, dan yang 1 bulan kemudian dia pun melihat pemandangan yang sama. Akhiripun tiang menika si Abdurrahman itu selesai prosesi penguburan, rampung semua, akhirnya dia pun menemui ibunipun. Ibu saking larik kang sumarih menika. Kemudian ditemui, ditanya, "Wahai ibu, lari jenengan menika nggadahi amal napa?" Ya enten napa Mas Abdurrahman? Kula sumerep keajaiban yang luar biasa. Lan kula cemburu. Kok saged dados ngoten? Ya enten napa Mas Abdurrahman? Terus diceritakan, "Wahai ibu, 1 bulan yang lalu ketika adiknya si Fulan itu meninggal, tak kubur, kemudian ketika saya mau meletakkan papan di atas jenazahnya, saya melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Tiba-tiba di dekat atau di sela-sela mayit itu ada pemandangan yang sangat luas sekali. Sangat luar biasa indahnya. Kemudian datang seorang penunggang kuda dengan berpakaian putih, orangnya sangat tampan. Kemudian langsung menyambut jenazah yang baru diletakkan itu. Dan saya yang pertama 1 bulan yang lalu saya pingsan karena baru kali itu saya melihat kejadian yang luar biasa. Kemudian 1 bulan kemudian ternyata ketika kakaknya meninggal dunia pun saya melihat pemandangan yang sama. Amal napa wae ibu yang dikerjakan oleh 2 kakak beradik yang meninggal dunia itu. Akhirnya ibu pun bercerita, "Oh ngenten Abdurrahman, sabenere adike karo Mas itu luar biasa. Aku pun sangat-sangat senang. Kenapa? Karena
kedua kakak beradik itu sudah sepakat, yang satu kakaknya itu yang membiayai semua kebutuhan keluarga, termasuk kebutuhan mencari ilmunya adiknya. Nah, adiknya khusus mencari ilmu agama, Pak. Nah, Kang Mas ini sing bagian mencari maisahnya, kebutuhannya. Dan ternyata subhanallah, belum sampai menikah keduanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat yang sangat luar biasa? Dikarenakan apa, Pak? Ada keinginan yang mendalam, ada keinginan yang luar biasa untuk senantiasa mencari ilmu. Makanya kehadiran kula panjenengan sami wonten masjid menika mugi dados saged istiqomah. Nggih. Lan monggo dipun jagi keikhlasan kula panjenengan sami anggen beramal, termasuk dalam mencari ilmu. Akhiripun pripun si Abdurrahman pun langsung mengundurkan diri saking napa, Pak? Saking profesi menggali kubur. Lantas dia bagaimana? Dia pun sudah berkomitmen untuk mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Akhirnya si Abdurrahman ini pun subhanallah, karena kesungguhan yang luar biasa, walaupun sudah tua ya, mendingan loh, apalagi umur mungkin sekitar 30 tahunan, dia pun berkomitmen untuk mencari ilmu hingga akhirnya dia pun menjadi ulama besar di daerah Damaskus. Itu karena apa? Kan dia melihat kejadian yang luar biasa. Ayolah hadirin rahimakumullah. Makanya wonten momen-momen hari kemerdekaan menika, Pak, mari kita berusaha untuk merenungi. Karena saya melihat banyak orang yang hari ini itu menikmati kemerdekaan tetapi tidak mau menghayati hakikat kemerdekaan itu. Padahal ayatnya jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun sira kabeh syukur dateng kalipatan ingkang Allah paringaken dhateng sira kabeh la azidannakum. Yakti Allah bakal nambah nikmat dhateng sira kabeh. Wala in kafartum, lamun sira kabeh kufur dhateng nikmat Allah, inna adzabi lasyadid. Yakti azab Allah menika sangat pedih. Ayo hadirin rahimakumullah. Nah, ketika orang khususnya di Indonesia ini menyambut kemerdekaan, maka akan kita lihat, Pak, pemandangan yang mungkin terlalu nopolah hulu bahasanipun wonten. Ngertos hulu, Pak, nggih, berlebih-lebihan kadang. Ten daerah kula niki ngapunten mungkin ten mriki nggih. Ten daerah kula niku nak kemerdekaan justru sing digembar-gemborke kemaksiatan itu. Tiap RT, tiap duku, pokoknya orang anaknya dangdutan, orang marah. Karena apa? Mereka nggak paham hakikat kemerdekaan, nggak mau memahami biyen kok nanti bisa merdeka piye sebabnya. Orang yang paham hakikat kemerdekaan maka dia akan merenung dan berupaya ketika menyambut kemerdekaan, dia pun senantiasa mensyukuri kemudian berdoa untuk para leluhur yang sudah memperjuangkan berdirinya NKRI kan. Niku, Pak. Ayo hadir rahmatullah. Makanya wonten momen menika mari kita berusaha walaupun di tahun-tahun yang kaya ini kita tetap berusaha untuk istiqomah, komitmen untuk apa? Untuk menjaga keislaman kita. Menjaga keislaman kita. Para khotib, para dai senantiasa berwasiat datang kelolaan panjenengan sami, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takut, sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Ayo hadirin rahimakumullah. Lantas amal apa sajakah yang perlu kita persiapkan untuk hari yang akan datang ini, sebagaimana yang dituturkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wasyukru alal jazil wal qanaatu bil qalil, kemudian wal istidadu li yaumir rahim. Takwa itu bagaimana? Takwa yaitu al-khawfu minal jalil. Kita takut kepada Allah yang maha luhur. Kita takut kepada Allah yang maha segalanya. Ya. Kemudian ketika kita rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Nah niki Pak, nggih, dados nak tiyang menika ketika takutnya kepada Allah semakin dekat napa tebih, Pak? Ya, Pak Bu. Nah kula lan panjenengan sami kok wedi kalih macan niku saut cedhak napa ngadoh, Pak? Napa enten macan? Ngadoh nggih. Tapi ketika kita takut kepada Allah, justru kita semakin dekat. Semakin dekat kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara wal amalu bit tanzil. Yakni beramal sesuai dengan yang diturunkan. Yakni melalui yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kemudian dijabarkan oleh para salafus saleh. Ayo hadirin rahimakumullah, yang namanya amal untuk bekal kehidupan kita nanti, Pak, tidak harus muluk-muluk, ya. Tidak harus muluk-muluk. Cobi jangan sami ngertos sejarahipun Bilal bin Rabah boten, Pak. Bilal bin Rabah itu sinten? Muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku muadzinnya Rasul. Ya ta? Dia ketika masuk Islam niku napa sing dialami tiyang mbakipun? Seorang budak, nggih ta? Sing jenenge budak niku, Pak, mlayu saka majikane ya dosa besar. Nggih ta, nek ngerti namanya. Nggih. Kerja ya ora oleh bayaran. Niku budak, Pak didol ya sakarepe majikane, niku budak. Bilal bin Rabah waktu itu menjadi budaknya Umayyah bin Khalaf. Seorang budak, tetapi ketika dia masuk Islam, kemudian Islamnya disembunyikan, ternyata majikannya ngerti, Pak. Apa yang dialami? Dia disiksa di padang pasir yang pada waktu itu panasnya yang sangat luar biasa. Mungkin sing sampun dugi tanah suci, nggih, Mbak Kaji nggih, pun ngraosaken panasipun mriku, nggih. Sebab kula tiyambak nggih, dereng dugi mriku nggih, tapi rencang kula Pak Haji Supriyadi niku biasa ten mriku. Pak Haji Supriyadi niku biasa cerita ten mriku, enten sing jenenge napa lah. Waktu-waktu niku sing umpamane musim panas, Pak. Kok awake dhewe mboten samparan, mboten sandalan, lonyot mriki, Pak. Nek waktu panas niku waktu nak didak niku ngapes saged lonyot samparan kula panjenengan. Niku nak musim panas. Bahkan bahasane niku saking griya saking mata beto anduk dijeluk mawon. Dugi Masjidil Haram, dugi Ka'bah niku langsung garing, niku saking panasipun. Bilal bin Rabah niku disiksa ning padang panas terik yang sangat luar biasa, ning pawetenge diparingi watu sing gedhe. Tapi jawaban apa yang diucapkan Bilal bin Rabah? Ahadun ahad. Ahadun ahad.
Pada waktu itu Bilal bin Rabah sakitnya ngomongkan, Pak. Seandainya Bilal bin Rabah tahu ada kalimat-kalimat yang lainnya, tentu dia akan mengucapkan kalimat yang lainnya yang menjadikan orang-orang kafir itu mangkel hatinya. Dia hanya disiksa, tapi dia ucapannya subhanallah ahadun ahad, ahadun ahad. Dia sakit istiqomah walaupun disiksa kados mekaten. Niku kinten-kinten ganjarane gedhe mboten, Pak. Bilal bin Rabah niku luar biasa nggih. Bahkan dia setelah Rasulullah SAW meninggal dunia pun dia pun ternyata menjadi seorang gubernur. Ini Bilal bin Rabah, seorang budak menjadi muadzin Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal, dia pun pergi dari Madinah. Kemudian di daerah yang dia hijrah di situ dia menjadi seorang gubernur. Tetapi apa yang menjadikan keanehan ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasul masuk di surga, ternyata Rasulullah SAW mendengar terumpahnya, bagiannya, sandalnya Bilal bin Rabah di surga. Jadi Rasulullah SAW sudah mendengar terumpahnya, suara terumpah Bilal bin Rabah itu di surga. Sehingga Rasulullah SAW pun ketika selesai Isra Mi'raj ketemu Bilal bin Rabah, beliau pun mengatakan kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal bin Rabah, sesungguhnya aku mendengar suara terumpahmu sudah ada di surga. Amal apa yang sering kau lakukan, wahai Bilal bin Rabah? Ternyata nopo babu Bilal bin Rabah niku amal sing boten wajib justru, Pak. Amalan napa niku? Amalanipun nggih punika piyambakipun setiap selesai wudu dia sholat 2 rakaat. Nah, ulama fikih menyebut dengan sholat apa, Pak? Syukur wudu. Kan ngeten. Jadi zaman Kanjeng Nabi nggih boten wonten syukur wudu men boten enten. Niku para ulama yang memberikan nama, memudahkan umat untuk memahami. Jadi syukur. Ternyata niku, Pak. 2 rakaat setelah dia berwudu. Tapi batal wudu. Kinten-kinten kula panjenengan sami saged nglampahi boten. Minimal, Pak. Sing gampangan mawon ketika kita mungkin buang air kecil, kita berwudu. Biasakan wonten, Pak. Ketika kita mau tidur, ambil air wudu. Sebab nopo? Ternyata orang yang lumintu dalam berwudu itu termasuk golongan orang yang dibenci oleh iblis. Kita nak kula jenengan iku kok dibenci kalian iblis, remen mboten, Pak? Remen mboten? Disengiti lho. Jenengan disengiti kali setan laknatullah alaihi niku remen mboten? Ya kudu seneng kan ngoten. Nggih, wong disengiti karo musuhe Allah, musuhe Rasul. Kan remen kudune kan. Lah nek sing bahaya niku nak kula njenengan disengiti kalian Allah niku bahaya niku ngapun. Naudzubillah, nggih. Lah niki, nggih. Ternyata orang yang lumintu dalam berwudu itu termasuk orang-orang yang dibenci oleh iblis. Kok ngenten, kok sakit ngenten? Karena apa? Pernah iblis itu dengan wajah aslinya niku diperintah oleh Allah lewat malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah SAW dan menjawab dengan jujur apapun yang ditanya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau dia kok menjawab dengan bohong 1 kata saja, maka akan hancur badannya.
Akhirnya iblis pun mendatangi Rasulullah SAW. Yang mana pada waktu itu Rasulullah SAW sedang berkumpul di rumahnya Mu'ad bin Jabal. Yang mana di dalamnya ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ada orang yang salam di luar rumah, maka Rasul pun mendiamkan, nggak menjawab salam. Karena apa? Karena Rasul tahu bahwa yang datang itu adalah iblis. Maka Rasul pun mengabarkan kepada para sahabat yang pada waktu itu sedang bermajlis dengan Rasulullah dengan mengatakan bahwasanya orang yang datang itu adalah iblis. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, izinkan saya untuk membunuhnya. Ternyata apa jawaban Rasulullah SAW? Wahai Umar, apakah kamu nggak tahu bahwasanya iblis dapat jaminan dari Allah matinya akan ditangguhkan sampai hari kiamat. Itu iblis. Nggak akhirnya ketemu iblis dengan Rasulullah SAW yang mana disebutkan dengan ciri-ciri yang sangat luar biasa. Jadi wajah aslinya iblis, Pak. Matanya juling, ya enggak boten kados awake dhewe tadi juling, miring ngenten niku, nggih. Kemudian bibirnya kayak bibir kuda dan lain sebagainya, ada taringnya. Itu wajah asli. Kemudian Rasulullah SAW bertanya di antaranya, wahai iblis, siapakah yang paling engkau musuhi dari semua manusia? Apa jawaban iblis? Kamu Muhammad. Kamu yang paling saya musuhi. Ya. Kemudian selanjutnya dia pun berkata, kemudian siapa lagi? Seorang pemuda yang dia senantiasa dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antaranya kata selingkuh. Jadi kalau ada pemuda kok dia bertakwa kepada Allah, wasyabun nasyafi ibadatillah. Ini termasuk apa Pak? Ciri 7 golongan yang besok akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Ini kan seorang pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Seorang pemuda. Makanya hari ini kalau kita lihat semua Pak, musuh Islam, orang-orang kafir bagaimana berupaya untuk apa? Untuk menjerumuskan generasi Islam dengan cara apa? Wasful fikir. Memerangi dengan pemikiran. Pripun carane? Cobi kinten-kinten sakniki enten boten hari kula panjenengan sami sing boten nyepeng HP, Pak. Enten boten, Pak? Cabai mawon, Pak. Putune kula ya Allah sing cilik mawon seneng kali HP, Pak. Ya. Niku subhanallah. Jadi semuanya dari yang anak-anak sampai yang tua pun senang dengan HP. Makanya kalau kita nggak bijaksana dalam memegang HP, nonton HP dan lain sebagainya, HP bisa menjerumuskan kita. Jadi pemuda yang termasuk pemuda yang dibenci oleh iblis, pemuda yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ditanya lagi oleh Rasulullah SAW, ternyata orang yang lumintu dalam berwudu. Jadi Pak, ya. Jadi lumintu dalam berwudu itu nak batal wudu. Mantap. Itu diantara yang perlu kita amalkan ya, karena apa? Karena amal itu walaupun sedikit, tetapi kalau lumintu itu justru yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada kesempatan punika mari kita lihat kinten-kinten amal apa ya yang bisa kita andalkan besok untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gampangane amalan-amalan wajib itu kewajiban, nggih. Kewajiban tetap kita meninggal berbuat.
Nak kita meninggalkan kan dosa. Tetapi ketika sunnah-sunnah yang kita kerjakan itu, subhanallah, ya, akan bernilai istimewa di sisi Allah. Kenapa? Karena kita suka dengan amalan-amalan sunnah, ya, selain kewajiban yang kita amalkan. Lantas apa sunnah amalan apakah amalan sunnah yang perlu kita ketahui, Pak? Yang perlu kita mungkin lumintu mengerjakannya, di antaranya adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib niku ada nyebut napa Pak? 12, ada yang sebelum monggo, ada yang disebutkan 4 rakaat sebelum zuhur enten, yang 2 rakaat sebelum zuhur enten, 2 rakaat setelah zuhur atau 4 rakaat setelah zuhur ada. Kemudian setelah maghrib. Nah, sebelum asar niku masukin napa Pak? Napa? Nggih sunah-sunah biasa, nggih. Sunah-sunah biasa. Masuknya boten rawatib. Ada yang menyebutkan, para ulama menyebutkan bukan masuk yang rawatib, tapi monggo mboten masalah. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, nggih, lajeng 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan safar tidak meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Niki Pak. Jadi semoga itu yang perlu kita usahakan untuk kita kerjakan. Lajeng napa mawon? Sebagaimana wasiat yang diwasiatkan oleh Syekh Ali Jabir. Nanti ngertos Pak nggih? Syekh Ali Jabir itu beliau punya cita-cita nggih punika napa? Menjadikan Indonesia itu dipimpin oleh seorang hafid. Cita-citanya ngoten. Jadi dia ingin menjadikan Indonesia itu generasi muslim itu anak-anaknya menjadi anak-anak yang hafidh-hafidhah. Niku Syekh Ali Jabir. Apa wasiat sebelum beliau meninggal dunia? Jangan tinggalkan di antaranya baca ayat kursi. Jadi Pak nggih. Kenapa kayak ini? Kenapa harus kita baca? Dalam waktu bagaimanakah? Yang pertama setelah sholat wajib. Nggih, ampun nilar maos ayat kursi. Ngeten nggih. Pak umpamane waktu kula kesesok Pak njur pripun Pak? Walaupun kita tergesa-gesa, mungkin ada urusan yang harus kita kerjakan, jangan tinggalkan maos ayat kursi setelah sholat waktu. Niku gak nggih. Lajeng napa malih? Sebelum tidur. Niki termasuk. Jadi kalau kita mengupas dalilnya ada semua. Nggih. Sebelum tidur. Sebelum tidur, setelah kita wudu, jangan lupa baca ayat kursi. Apa jaminannya? Karena ketika kita membaca ayat kursi, maka Allah akan menjamin keamanan ketika kita tidur dan setan tidak akan mengganggu kita. Niku diantaranya. Terus ayat kursi jangan ditinggalkan. Kemudian yang kedua apa Pak? Yang kedua, perbanyaklah membaca sholawat. Terus sholawat itu perintah Allah yang mana kita kadang mboten galibu. Padahal jelas-jelas ketika di khotib yang kedua sebelum doa, para khotib senantiasa membaca pripun Pak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana cara kita membaca sholawat? Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo Pak diparingi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Monggo. Betul masalah monggo. Yang penting membaca sholawat. Lebih-lebih ketika hari Jumat.
Lebih-lebih hari Jumat, di samping kita membaca surat Al-Kahfi, jangan lupakan perbanyak membaca sholawat. Makanya ketika saya mengetahui termasuk wasiat Syekh Ali Jabir, Pak, saya berusaha untuk paling tidak setiap hari 100 kali membaca sholawat. Caranya bagaimana? Sholawat dan istighfar setiap sholat 5 waktu. Kita duduk sejenak setelah doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW, tambah istighfar, kemudian baca sholawat 20 kali atau 30 kali, monggo kita lumintukan. Kemudian wasiat yang terakhir Syekh Ali Jabir menika, jangan tinggalkan infak subuh. Nah niki Pak. Terus infak subuh niku subhanallah luar biasa Pak. Infak subuh niku pripun? Waktu subuh, waktu pagi, nggih, sak sampunipun kula lan panjenengan sami nglampahi salat subuh, lajeng memberikan infak ning kotak infak. Mungkin ten masjid nggih saged, nggih, umpamane ten dalem kula lan panjenengan sami enten kotak-kotak infak damel pondok anak yatim, mboten masalah. Yang penting kita ada komitmen untuk mengamalkan apa-apa yang menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjumpai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Infak subuh bismillah. Walaupun mungkin 500 perak, mungkin 1000 atau 2000 atau mungkin 5000, monggo kita langgengkan. Itu di antara 3 hal yang perlu kita amalkan sebagaimana nasihat dari Syekh Ali Jabir. Ayolah hadirin rahimakumullah, di samping mungkin yang ada kelebihan bisa sunnah puasa sunnah. Jadi monggo, ya, biasa sunnah mungkin yang bisa melaksanakan sunnah Senin dan Kamis, monggo yang bisa. Tapi dengan catatan Pak, ketika kita beramal ini semua, tolong perhatikan 3 hal. Kenapa? Karena 3 hal inilah yang menjadikan amal kita semua akan rontok, akan hancur. 3 hal menika. Apa itu? Yang pertama, riya. Yang kedua, sum'ah. Yang ketiga, apa Pak? Ujub. 3 hal ini yang menjadikan amal kita semua akan luntur, akan habis, akan hilang karena 3 hal ini. Apa riya itu? Mamerke amal. Salate umpamane umpama mawon nggih. Begitu salat enten tiyang suarane mungkin diapik-apik, dikusuk-kusuke dan lain sebagainya. Ada rasa apa Pak? Jadi bukan untuk lillahi ta'ala ketika beribadah. Kemudian memperdengarkan amal. Memperdengarkan amal itu nggih gampang lah. Gampangane enten tiyang memuji, wah Mas Wawan itu nak salat tahajud pun nate nilai subhanallah umpama. Dan enten tiyang sing kepengin memperdengarkan amal, kok Mas Wawan aku yo biasa lakoni. Lah aku ini juga supaya apa? Biar diketahui bahwasanya dirinya itu biasa amal juga gitu. Nah ini ampun ngantos. Kemudian yang paling bahaya lagi nggih engko ujub. Ujub niku takjub dengan amal pribadinya. Wah, aku amale aku. Wah, padan loh. Nah niki ampun ngantos. Kenapa demikian? Ternyata saya membaca dalam tafsir Ibnu Katsir, Pak. Menika enten hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan ini sebagai terakhir pemungkas jampi dalam versi bisa Pak 51 ya kirang nah Masya Allah sekedap Pak nggih mungkin ulun menapa mungkin molor sekedhik mboten napa nggih wonten tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu
ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Nah, dan berarti Rasulullah SAW menjelaskan ya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna fi jahannam, sesungguhnya di dalam neraka jahanam, lawatiyan nasta'idu jahannam min dalikal wadi, yang mana di neraka jahanam itu ada lembah ya, yang mana nasta'idu jahannam min dalikal wadi, yang mana neraka jahanam itu berlindung pada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari jahatnya lembah itu, dari ganasnya lembah itu. Yang mana neraka jahanam itu berlindung pada Allah fi kulli yaumin arba'ami'ati marrah. Jadi setiap harinya itu neraka jahanam minta perlindungan pada Allah 400 kali terhadap ganasnya lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Yang mana lembah itu uidda dzalikal wadidil muraina min ummati Muhammadin, yang mana lembah itu sudah disiapkan untuk orang-orang yang ketika beramal riya dari umat Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihamili kitabillah wal musaddiqi fi ghairi dzatillah wal haji ila baitillah wal harji fi sabilillah. 4 golongan Pak disebutkan ya. Yang mana yang pertama adalah orang yang memegang Al-Qur'an, dia beramal membaca Al-Qur'an, menghafalkan, mungkin musabaqah dan lain sebagainya, akan tetapi niatnya tidak lillahi ta'ala. Yang kedua adalah orang yang berinfak, gemar bersedekah, membantu orang yang fakir miskin, akan tetapi niatnya tidak lillahi ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang berhaji tapi niatannya biar dipanggil Pak Haji, niatannya tidak lillahi ta'ala. Yang keempat, orang yang keluar dari rumahnya, entah dia mau berperang atau mencari ilmu, akan tetapi keluarnya dari rumah tidak untuk mencari wajah Allah, tidak mencari ridha Allah, tapi niatnya riya, biar dikatakan macam-macam oleh manusia. Makanya monggo perhatikan, kita pahami, kita berhayati bersama bahwasanya orang-orang semacam ini, kata Rasulullah SAW, akan dijanjikan lembah di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Maka tengkang saged kawula sampaikan, mugi-mugi apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi, umumnya dumateng panjenengan sami. Mari kita akhiri majelis punika kanthi doa, mugi doa punika dadosna Allah Subhanahu wa taala ijabah sedaya hajat kula lan panjenengan sami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'im hamdan wafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya Allah ya Ghafur warhamna ya Allah ya Rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana khatayana kullaha wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Waghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد والعفو والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا بركة واسعا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأهلنا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Makaten kang saged sampaikan kirang kemudian ngapunten. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.